Halo semuanya, balik lagi sama aku Saadah Bacotas Pogung. Apa kabar kalian di sana? Aku harap semuanya sehat dan bahagia. Masih dalam edisi COVID-19, yuk di rumah aja, yuk stay di kosan aja, yuk tetap produktif dimanapun kita berada. Kali ini aku bakalan nge-review salah satu buku yang menurut aku bagus banget dan wajib banget dibaca sama anak muda kaum milenial yang semuanya atau kita bakalan hidup di era tahun 2020 sampai tahun 2100 atau bahkan setelahnya kayak gitu. Menurut aku please banget, wajib banget kalian baca buku ini. Ini bukunya baru, bukunya David Wallace Wells. Ini buku judulnya Bumi yang Tak Dapat Dihuni. Ini buku baru, bukunya edisi yang pertama dicetak tahun 2019, bulan November atau September kalau nggak salah. Total halamannya ada sejumlah 330, tapi hampir lebih dari seratusan halaman itu tuh cuman referensi sejenis daftar pustaka yang digunakan dalam penulisan buku ini kayak gitu. Nah, yang pertama, kenapa aku bilang teman-teman khususnya anak muda milenial wajib banget baca buku ini, karena kita bakalan hidup beberapa tahun ke depannya yang tentunya hal-hal yang dibahas dalam buku ini tuh berkaitan banget sama kehidupan kita di masa depan. Menurutku sih, gak ngerti entah gimana pendapat orang, tapi menurutku itu bakalan ngaruh banget ke masa depan aku sebagai anak muda dan teman-teman di luar sana sebagai anak muda. Kenapa buku ini tuh sebagaimana judulnya, Bumi yang Tak Dapat Dihuni. Di sini tuh kurang lebih secara umum dia tuh ngebahas bagaimana dampaknya perubahan iklim ke planet bumi ini kayak gitu. Nah, dampaknya tuh ada banyak banget yang menurut aku kita semua anak muda yang bakalan membangun kehidupan di masa depan, entah itu pekerjaan, akan membangun keluarga, akan mencari di mana tempat tinggal yang layak untuk ditinggali dalam jangka panjang. Aku yakin banget kita wajib tahu di mana tempat yang paling aman, nyaman, dan damai dan bisa dihuni dalam rentan waktu yang cukup lama kayak gitu. Nah, dalam buku ini dia tuh ngejelasin gimana dampak perubahan iklim yang akan benar-benar dirasakan oleh generasi masa depan. Ya, terlepas dari berbagai pendapat orang kalau perubahan iklim itu cuman konspirasi dan lain sebagainya, I don't care, itu terserah siapapun. Tapi kalau aku sendiri, aku percaya kalau perubahan iklim itu benar-benar terjadi. Nah, khususnya buat kita yang sekarang masih sering, khususnya aku yang mungkin masih sering komplain ke pemerintah kayak gitu-gitu, kenapa sih banjir, kenapa sih kalau tahu-tahu ada kekeringan, ada kelaparan, ada bencana alam di mana-mana, masih kayak kok ini tuh salahnya pemerintah nggak bisa menangani ini, kenapa ini nggak kelar-kelar kayak gitu. Nah, setelah baca buku ini, menurutku aku punya tanggung jawab yang besar, khususnya untuk memastikan kehidupanku di masa depan nanti, entah itu kehidupanku sendiri, kehidupanku dengan keluargaku, atau dengan saudara-saudaraku dan teman-temanku itu benar-benar tidak seperti yang digambarkan dalam buku ini. Sekarang kita ada di wabah COVID-19 yang membuat kita benar-benar nggak bisa ngapa-ngapain. Itu aja kayak kita tuh udah bisa dibilang udah setengah lumpuh kayak gitu, nggak bisa ngapa-ngapain, ekonomi macet, segala sesuatu macet kayak gitu, kehidupan kita macet banget kayak gitu. Nah, di dalam buku ini juga dibahas salah satu bencana yang bakalan terjadi di masa depan adalah wabah kayak gitu. Jadi kayak bisa dibilang wabah yang terjadi saat ini tuh cuman sebagian kecil wabah yang udah menampakkan dirinya ke kita kayak gitu. Bagaimana dampak adanya suatu wabah itu ke kehidupan sosial ekonomi kita sehari-hari kayak gitu. Nah, gimana dengan wabah-wabah yang akan datang? Jadi sekarang ketika kita ngomong kita ngomong kalau ini keadaan akan segera kembali normal. Nah, ada satu petikan kalimat di buku ini yang bilang kalau bisa jadi keadaan yang kita anggap normal saat ini, keadaan yang kita anggap tidak normal saat ini bisa jadi adalah keadaan yang paling normal yang akan kita rindukan di masa depan kayak gitu. Ada banyak banget bencana yang menanti kita di masa depan seperti kelaparan, kekeringan, banjir,
um, bakalan ada banyak wabah yang dampaknya bakalan ke konflik ini, konflik antara entah manusia dengan manusia yang lain, manusia dengan hewan dan tumbuhan, atau dengan lingkungan sekitarnya kayak gitu. Ada banyak banget dampak perubahan iklim yang bakalan berdampak ke hal-hal yang selama ini sering banget kita pikir itu adalah kesalahan pemerintah, adalah kesalahan si ini dan si itu, padahal itu adalah kesalahan kita semua. Selain kelaparan, kekeringan, banjir, bencana alam dan lain sebagainya, ada juga kayak bencana-bencana seperti kebakaran, terus mungkin banjirop yang selama ini tuh kita anggap itu bukan salah kita kayak gitu. Nah, please banget, aku mohon banget buat teman-teman siapapun yang akan hidup di masa depan, please banget, teman-teman wajib banget baca buku ini, karena menurut aku buku ini bagus banget untuk membekali kita untuk membangun kehidupan di masa depan. Bagaimana kita memilih tempat tinggal, bagaimana kita memilih pekerjaan, bagaimana kita memilih lingkungan yang baik, dan bagaimana kita melakukan aktivitas sehari-hari kita dengan baik agar tidak menjadi bencana dan bom waktu untuk diri kita sendiri kayak gitu. Ini buku yang entah udah siapapun yang udah baca buku ini, tapi ini bukunya sumpah bagus banget. Ini terbitan Gramedia, bisa teman-teman jumpai atau teman-teman beli di Gramedia terdekat, dan please banget, aku sangat merekomendasikan buku ini kepada teman-teman anak muda di luar sana. Sekian dulu dari aku. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini, dan nantikan video-video review buku aku di masa yang akan datang lagi. Makasih semuanya, sehat selalu, stay safe, stay healthy, and stay at home. Bye bye.